Saatnya sahabat Sonora kami temani di acara Talkshow Indonesia Memilih. Hadir setiap Rabu pukul 10 sampai pukul 11 di minggu ke-1 dan ke-3 bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Hanya di 102,6 FM live YouTube Sonora FM Palembang, interaktif 0711 359 148 dan WA di 0811 7158 17. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Sahabat Sonora, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Indonesia Memilih di kesempatan hari ini bertepatan dengan kegiatan menjelang Pilkada atau pemilihan kepala daerah 2024. Nah, kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Palembang 2024 semakin semarak. Selain calon dari parpol, ada juga calon independen dan tokoh muda. Apakah mereka mampu bersaing? Bagaimana peluangnya di Pilkada 2024? Kita bersama dengan salah seorang calon wali kota Palembang, Charma Afrianto SE. Beliau juga Ketua Umum DPP Gencar Indonesia. Saat ini sudah ada bersama kita di pagi hari ini. Mas Charma, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Walaupun agak terlambat ya Mas ya. Iya, ini full kegiatan, tapi alhamdulillah bisa sampai di sini. Salah seorang tokoh muda nih yang juga sepertinya mampu atau berani bersaing dengan tokoh-tokoh yang boleh dikatakan senior. Kalau melihat tokoh muda di Kota Palembang sendiri, apakah sudah layak untuk maju menjadi anggota, menjadi tokoh pemimpin kepala daerah di Kota Palembang? Iya, baik pendengar Sonora dimanapun berada, saya Charma Afrianto. Saya langsung menjawab pertanyaan moderator bahwa layak atau tidak layak tentunya masyarakat yang menilai. Ya. Tetapi bahwa Palembang notabene tidak akan pernah kehabisan calon pemimpin muda ke depan. Itu fakta yang terjadi. Hari ini kita melihat beberapa ketua-ketua partai juga masih muda-muda, bahkan umurnya jauh di bawah saya. Kalau saya baru 48 tahun. Ketua-ketua partai masih banyak umurnya di bawah saya. Artinya pemimpin Palembang ke depan tidak akan kehilangan tokoh muda. Nah, perkara yang layak atau tidak layak tentunya kita serahkan nanti sama masyarakat. Yang pasti selaku orang Palembang, selaku orang yang menyatakan diri bakal calon wali kota Palembang ke depan, saya pasti mempersiapkan hal-hal yang cukup mendasar tentang apa yang akan kita lakukan untuk masyarakat Palembang ke depan. Itu saja. Berarti ini sudah mulai show off untuk masyarakat. Ya, kalau saya merasa investasi sosial yang kami lakukan, terutama saya selaku Ketum DPP Gencar, sudah kita lakukan ya. Jadi di 107 kelurahan kita mengerti setiap permasalahan itu apa-apa kebutuhan. Secara mendasar Palembang ini apa yang harus dibenahi kita sudah pahami, dan kita juga sudah menyusun skema pembangunan ke depan itu harus seperti apa. Karena permasalahan-permasalahan yang sangat krusial seperti banjir dan sampah itu dua hal yang menjadi prioritas. Ya kan, itu juga harus kita susun dengan beberapa kawan-kawan yang ahli di bidangnya. Jadi insya Allah kita siap. Oke, ini kalau berbicara mengenai DPP Gencar sendiri, memang adakah program khusus yang sudah disiapkan, khususnya untuk Pilkada 2002? Iya, Gencar itu bukan organisasi politik. Gencar notabene murni gerakan peduli sosial. Satu-satunya ormas yang hanya melakukan kegiatan peduli sosial setiap hari dari pagi sampai malam kecuali hari Minggu. Jadi di DPP, di DPW provinsi, di DPC Kota Palembang dan seluruh kabupaten kota, saya menekankan setiap hari harus ada tempat di ruang publik yang mengekspos kegiatan Gencar. Alhamdulillah hampir 3 tahun ini itu dilaksanakan oleh kawan-kawan pengurus DPC, DPW dimanapun berada di 7 provinsi. Dan saya pikir saya tidak menggunakan kendaraan Gencar tentunya, tetapi investasi sosial yang saya lakukan selaku Ketua Umum DPP Gencar itu yang menjadi modal saya untuk mengetahui denyut nadi Kota Palembang hari ini, karena saya pernah belusukan kemana saja di Kota Palembang ini. Itu Mbak. Berarti masih banyak yang perlu dibenahi di Kota Palembang. Iya, harus sadar kita melihat fakta bahwa sampah masih berserakan di mana-mana. Makanya kemarin saya menanyakan di salah satu media, apa tolak ukur Palembang menerima Adipura? Bukannya kita menolak, tapi rasanya
histori dengan apa yang terjadi hari ini, bahwa banjir masih di mana-mana, sampah masih di mana-mana. Itu loh. Jadi apa menjadi tolak ukur Adipura itu sendiri? Ya, jadi kita mempertanyakan itu sebenarnya. Karena dua unsur pokok menerima Adipura secara pembenahan lingkungan dan pembenahan mental kerja, saya tidak melihat keberhasilan signifikan di Kota Palembang ini gitu loh. Itu Mbak. Jadi kalau boleh dikatakan ini yang akan diubah oleh Bung Charma atau Mas Charma sendiri untuk ke depan. Ya, kita tahu di beberapa lembaga survei nasional dua hal yang menjadi yang sangat krusial di Kota Palembang itu. Yang pertama banjir, yang kedua sampah. Itu banjir itu menempati angka survei 80% lebih. Sampah itu 70%. Jadi dua masalah ini sangat krusial yang harus dibenahi hari ini. Baru etos kerja, baru yang lain-lain, masalah perut, masalah kesehatan dan pendidikan. Tetapi dua hal pokok, banjir dan sampah, yang belum beres-beres, yang hari ini harus dibenahi ke depan. Nah, apa yang dilakukan banjir dan sampah? Kalau banjir kan sepertinya penataan kota yang boleh dikatakan ini tidak bisa diperbaharui lagi atau seperti apa kalau Mas Syarma? Iya, ini pertanyaannya langsung menohok ini, langsung ke misi kita ini. Baik, banjir itu tentunya bukan hal yang aneh di Kota Palembang, tetapi bukan mustahil untuk bisa diatasi. Ada dua faktor, hulu dan hilir. Di hulunya saya melihat belum ada keseriusan pemerintah kota dalam hal pembenahan banjir ini, dalam hal aturan. Kita belum punya aturan yang tegas mengenai izin mendirikan bangunan. Misalnya harus setiap orang, perusahaan yang membuka usaha atau rumah yang bernilai ekonomis itu wajib membuat paret, misalnya 1 meter atau 1,5 meter. Tidak ada di Perwali atau Perda kita aturan itu. Jadi dari hulunya itu dulu dibenahi, aturan main mendirikan bangunan. Tata ruang kota, ada beberapa area yang boleh dibangun untuk kegiatan ekonomis, ada juga yang tidak boleh, khusus untuk perkantoran misalnya, khusus untuk pemukiman. Nah, kita di Palembang cobalah kita lihat, di mana-mana bebas bisa bangun rumah, di mana-mana bisa bangun usaha gitu loh. Jadi tidak ada aturan main tata ruang kota yang standingnya itu pas ya, ibaratnya sesuai. Itu dari hulu. Dari hilirnya kita membangun etos gotong royong membersihkan sampah, kemudian juga dari level RT sampai ke bawah harus punya satgas banjir. Kita belum ada. Bagaimana kita meminta RT untuk membentuk satgas banjir, sedangkan RT aja gajinya cuma 600.000, dibayar 3 bulan sekali. Artinya ya ini harus kita benahi secara mendasar, hulu dan hilir. Kemudian lagi yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, pemimpin di Kota Palembang ini jangan sebatas pencitraan. Hari ini gotong royong, besok stop. Hari ini turun ke jalan, besok ketika sudah viral banjir, min banjir di sini, min rame-rame ke sana. Sesudah itu nggak ada lagi. Nah, kemudian yang paling penting dari hilirnya adalah pengadaan alat infrastruktur yang memadai. Misalnya mobil pompa mobile ya, penyedot air, pompa air mobile itu wajib minimal 10 kita punya. Dan artinya itu menyangkut politik anggaran. Nah, ini belum ada keseriusan sama sekali dari pemerintah hari ini. Tapi saya berjanji ke depan kita akan benahi sebaik mungkin supaya semuanya memikirkan hulu dan hilir itu harus saklek ya, harus bisa berjalan. Berarti ini sudah cukup lama mengamati, Mas Syarma. Iya, saya terjun ke masyarakat sudah 5 tahun yang lalu, berada di tengah-tengah masyarakat. Saya mempelajari bagaimana banjir, bagaimana sampah dan sebagainya. Oke. Sahabat Sonora, juga acara ini juga disiarkan secara langsung lewat YouTube-nya Sonora Palembang. Jadi jika Anda ingin memberikan komentar, pertanyaan bisa melalui live chatnya YouTube Sonora Palembang. Juga lewat SMS atau WA-nya di 081171158817. Kita masih bersama dengan salah seorang calon wali kota Palembang, Charma Afrianto SE. Mas, kalau berbicara mengenai program yang tadi sudah sempat disinggung sedikit, Mas,
Apa sih sebetulnya kelebihan dari Mas Charma? Saya ingin tahu dulu dari Mas Charma sendiri. Iya, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri tentunya. Nggak ada manusia yang bisa menilai Betul. apa 100% dirinya sendiri. Biarlah masyarakat yang menilai. Tapi awalnya saya tidak pernah berpikir untuk mencalonkan diri wali kota. Bagi saya hidup ini singkat, kita harus bermanfaat buat orang banyak. Tetapi 5 bulan terakhir teman-teman tokoh-tokoh politik di Sumsel ini datang ke saya. Kapan lagi Bung Charma kita ikut serta di dalam terjun membenahi kota Palembang. Saya bilang bagaimana caranya? Sekarang saya sudah terjun di masyarakat, ya kan 80 ton beras setiap tahun, setiap tahun loh itu. Jadi 350 lebih orang berobat gratis saya bantu. Seperti hari ini ada yang operasi usus anak-anak. Saya akan membagikan kursi roda hari ini. Kursi roda mungkin sudah 120 kursi roda saya bagikan. Jadi semuanya biaya sendiri ya, kecuali beras memang ada sebagian kecil catat ya yang dibantu oleh pemerintah. Sebagian kecil ya. Sebagian kecil, sebagian memang dari kita sendiri kok. Ya. Ada donatur lain juga. Kita sendiri dari kawan-kawan sendiri yang berjuang bersama untuk membangun peradaban melalui peduli sosial. Jadi maksud saya layak atau tidak layak itu biarkan masyarakat menilai. Tapi bahwa hari ini saya optimis, saya paham betul apa yang diinginkan oleh warga Palembang. Berarti mainnya di program. Pasti kalau menjadi seorang pemimpin kita punya aplikasi program yang pas dulu gitu loh. Baru leadershipnya, leadershipnya. Kalau nggak punya program nggak bisa jadi pemimpin. Dia punya program, nggak punya leadership juga nggak bisa jadi pemimpin. Nah saya punya pengalaman leadership puluhan tahun. Saya memimpin organisasi, memimpin perusahaan, bukan cuma di Palembang, di Jakarta 8 tahun. Jadi saya pikir saya sudah cukup pengalaman untuk itu gitu. Tapi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Palembang sendiri apa, Mas? Apa tuh maksudnya? Apa yang sangat diperlukan oleh masyarakat di Kota Palembang sehari-hari? Iya, kalau di mana-mana masyarakat itu 3 hal pokok ya. Pertama masalah ekonomi perut, kemudian masalah kesehatan, kemudian masalah pendidikan. Dan 3 hal pokok ini tentunya sudah saya amati, saya lakukan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pelan-pelan, karena saya tidak punya kekuasaan hari ini, tapi saya semaksimal mungkin saya bantu dengan tangan saya dan tangan gencar dan kawan-kawan. Itu saya sudah paham. Oke. Lewat jalur independen ya? Lewat jalur independen tentunya. Oke. Berani ya lewat jalur independen? Ya harus berani. Syaratnya melalui jalur independen kita harus punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Oke. Dan silakan masyarakat menilai apa yang saya lakukan 3 bulan ini. Oke. Ini ada pertanyaan nih lewat YouTube dari Alfat. Semakin banyak tokoh muda, apakah Bung Charma yang fotonya ada di seluruh penjuru Palembang siap jadi wali kota dan bertarung dengan kawan-kawan lainnya? Tadi sudah dijawab ya sepertinya. Iya, harus siap. Saya harus siap dan saya merasa mereka tidak punya hal yang lebih signifikan dibandingkan saya gitu. Ya. Ini yang sudah boleh dikatakan berani. Tokoh muda juga ya. Bung Iya, Charma. iya. Kemudian ini juga dari Boy. Ini Bung Charma ada di Sonora. Apa kabar Bung? Orang baru yang jadi ancaman bagi calon wali kota yang lain. Benar nggak sih jadi ancaman? Ya enggak lah. Saya tentunya tidak bisa bekerja sendiri kalau jadi wali kota. Saya harus butuh orang teknokrat. Saya butuh orang yang berpengalaman di birokrasi. Saya butuh orang pengalaman di bidang teknologi seperti Yuda Pratomo. Saya perlu orang-orang birokrasi seperti Pak Ratu Dewa. Saya tentunya butuh Fitri Yanti Agustinda yang pengalaman di birokrasi. Ya kan, saya tidak bisa bekerja sendiri. Tapi saya optimis akan memenangkan pertarungan ini. Asal masyarakat benar-benar sadar bahwa hari ini politik itu tujuannya mensejahterakan masyarakat. Bukan politik itu merebut kekuasaan. Nah, kalau masyarakat sadari itu bahwa kita punya hak 1,6 sampai 1,7 triliun uang masyarakat yang mau ditukar dengan 100.000, 200.000 per suara, saya pikir bodoh sekali orang Palembang. Ya kan, saya percaya masyarakat Palembang sekarang sudah realistis. Ya, sudah melihat fakta kepemimpinan sudah berjalan. Kemudian ke depan mereka ingin perubahan besar, mereka butuh tokoh-tokoh yang berani, yang punya visi, yang punya semangat untuk membangun bersama mereka di bawah. Saya pikir itu yang harus saya lakukan terus. Oke. Berpasangan dengan? Ya, kalau sementara ini saya dengan Ibu Zaitun. Okay. Ya, karena orang tua beliau itu alhamdulillah mempercayai saya
dia melihat gerakan saya yang cukup masif dan apa yang saya lakukan memang pure dari kawan-kawan di grassroots membantu masyarakat. Mungkin itu yang dinilai sama beliau. Berarti sudah satu visi ya. Insya Allah. Tapi ini politik. Iya. Ini politik, apapun bisa berubah, apapun bisa dinamis ya, dinamis. Tidak ada makan siang yang gratis. Betul. Bahasa politiknya. Tapi kan ada hal-hal yang juga harus dipersiapkan, Mas Charma ini untuk maju ke kontestasi pilkada 2024. Apa sih? Kan biasanya ini modal kemudian dukungan dan sebagainya. Ya, tentunya di politik itu ada 3 hal: popularitas, elektabilitas, katuwong isi tas. Ya. Nah, kalau aku isi tas itu menyangkut biaya politik. Katuwong ngomong biaya politik mahal, kalau aku ngomong murah. Kenapa? Karena politik yang mahal itu adalah mereka yang tiba-tiba muncul ingin menjadi pemimpin dengan membeli suara rakyat. Kalau saya sudah bertahun-tahun berada di tengah masyarakat. Ilustrasinya begini, Mbak. Kalau yang bilang mahal itu, kita berangkat umroh dari Indonesia ke Arab Saudi. Mahal itu. Kita berangkat umroh dari Malaysia ke Arab Saudi, itu mahal. Tapi kalau saya sudah 5 tahun jualan kurma di seputar Baitullah, jadi saya bisa umroh setiap hari. Artinya bagi saya umroh itu murah gitu loh. Jadi saya bilang nggak mahal, karena saya sudah lakukan bukan hari ini atau besok untuk menyambut 2024. Saya lakukan dari 2018, 2017 dengan masyarakat. Jadi saya pikir murah. Tinggal saya membuka narasi berpikir masyarakat bahwa ini kota kita, ini nasib kita. Apa galak uang Palembang ditukar dengan 100.000, 200.000. Saya tidak peduli ada partai atau tidak ada partai yang akan mendukung saya. Tapi notabene kami mempersiapkan 200.000 KTP yang hari ini sudah clear untuk siap bertarung. Misalnya besok atau minggu depan pembukaan, kami sudah siap hari ini. Jadi kami tidak pernah takut gitu loh. Kendaraan sudah kami siapkan sendiri. Kami tidak tergantung dengan orang. Kami sudah siapkan saksi hari ini baru 1.200. Artinya baru 25% dari jumlah RT yang ada. Artinya baru 30% dari jumlah TPS yang ada. Itu akan terus kami lakukan selama setahun ke depan. Jadi kami pikir tidak mahal berpolitik. Satu hal lagi yang penting adalah tim ses. Tim sesnya sudah cukup kuat? Ya, alhamdulillah, mereka bukan orang-orang baru yang mendampingi saya. Mereka seperti Bung Geni, ini sudah 3 tahun, walaupun beliau adalah kader partai. Ada Bung Eki, beliau sudah 2 tahun lebih, walaupun beliau seorang praktisi hukum. Ada ketua timnya Bung Darwis. Jadi sudah di level kecamatan, kelurahan, RT sudah 1.200-an ya. Sudah 1.000. Saya pikir sudah cukup solid lah ya 3 tim ini. Yang perlu diwaspadai apa nih? Menjelang biasanya ini kan banyak hal-hal yang juga harus diwaspadai oleh independen. Saya ketika bilang bismillah terjun ke politik, artinya semua konsekuensi resiko sudah harus siap. Dibully, kemudian atribut dirusak, kemudian itu sudah kami perhitungkan. Jadi lahir batin harus siap. Saya tidak mengkhawatirkan segala sesuatu. Yang saya khawatirkan cuma satu saja, bahwa saya berubah niat. Niat saya bukan menjadi penguasa. Niat saya menjadi pemimpin di hati rakyat Kota Palembang. Kalau saya kejar kekuasaannya, nanti saya kecewa. Tapi yang saya kejar adalah hati rakyatnya. Walaupun saya tidak jadi wali kota, tapi hari ini masyarakat Palembang menganggap saya wali kota. Itu saja. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bung Yayan Yuliansah lewat YouTube. Kita butuh orang-orang dengan pola pikir cerdas seperti Bung Charma. Selamat datang di dunia politik. Semoga membawa angin segar bagi kita anak muda. Memberi semangat, ya. Siap, terima kasih. Oke, ini di Mas Arya nih kadang yang tua nggak mau ngasih jalan ke yang muda. Bagaimana komentarnya? Betul nggak sih? Ya, bukan seperti itu. Sebenarnya yang muda juga harus tahu diri. Yang bukan muda orang-orang tua. ya? Saya pikir cukup realistis hari ini di dunia politik tidak bisa ada yang melarang orang untuk maju. Tetapi kadang-kadang yang muda juga tidak mempersiapkan diri. Untuk itu saya sadar diri. Saya persiapkan diri itu sudah cukup lama. Ya, saya bukan cuma hidup di Palembang, saya hidup di 7 kota besar di Indonesia ini. Saya pernah menjadi direktur marketing di perusahaan besar di Jakarta. Tinggal di 7 kota. Jadi saya mental leadership itu sudah saya latih, sudah saya bentuk sudah sejak lama gitu loh. Saya bukannya ujuk-ujuk tiba-tiba sekarang jadi komisaris di sebuah perusahaan. Saya punya 3 perusahaan sendiri di beberapa bidang. Bukan itu semuanya penuh perjuangan gitu loh. Bahwa saya pernah
maaf saya katakan, saya pernah susah hidup, ya, bagaimana berpikir besok anak sekolah dan ini itu sudah pernah kita lewati semua. Bahwa apa yang saya dapat hari ini adalah hasil perjuangan dan rasa syukur saya kepada Allah karena saya bagikan ke masyarakat. Perlu dicatat, saya punya penghasilan itu 80% saya bagikan ke masyarakat. Baik. Berarti ini sudah cukup banyak masyarakat yang juga kenal dengan Mas Charma. Ya, alhamdulillah karena saya ada di mana-mana. Oke. Tapi basis kekuatannya sebenarnya di daerah mana? Saya nggak bisa bilang basis kekuatan di mana, tetapi yang pasti hari ini saya mencoba bahwa siapapun uang Palembang harus kenal saya, siapapun uang Palembang harus berinteraksi dengan saya. Kalau kenal tanpa berinteraksi susah. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kita hotline 24 jam. Siapapun yang meninggal hari ini butuh kain kapan boleh hubungin kami. Siapapun hari ini yang butuh kursi roda boleh hubungin kami. Siapapun uang Palembang yang hari ini berobat tidak punya biaya, tidak punya kis, boleh hubungi kami. Itu loh. Siapapun yang putus sekolah boleh hubungi kami. Dan alhamdulillah 3 tahun ini sudah kami buktikan. Berarti ini berangkatnya dari kegiatan sosial ya, Bung? Iya, saya harus akui iya. Oke. Itu bukan dari gerakan politik, Iya. tapi gerakan sosial. Berarti itu ya yang menjadi kekuatannya sekarang ya. Tapi kalau melihat saat ini kontestasi dengan yang lain, dengan tetangga sebelah, kalau Bung Charma melihat seperti apa sih? Ya, saya Sudah tidak. mulai juga ya yang lain ya. Ya, sah-sah saja di dunia politik. Tapi yang pasti masyarakat sudah tahu mana yang negatif campaign, mana yang black campaign, mana yang politik tidak sehat. Masyarakat sudah cerdas hari ini. Saya percaya itu wong Palembang ini kati wong buyan, wong pintar galo. Jadi aku percaya wong Palembang realistis hari ini. Oke. Tapi kalau melihat hal yang juga harus diperhatikan adalah serangan fajar. Ini mau tidak mau harus juga diwaspadai. Ya, aku tidak khawatir wong nak beli siapapun kalau masyarakat tidak galak juga tidak bisa. Makanya aku ngomong sama masyarakat, mak ya Allah kami kepengen Pak Charma jadi wali kota. Tapi mak mando kakek kalau mak tunjuk duit, yo kami terima nak tetap milih Pak Charma. Nah kira-kira mak itulah bahasanya. Siapa yang tunjuk duit mbek untuk beli beras. Tapi milihnya mereka tahu. Ini pertaruhannya ada setiap tahun uang masyarakat loh 1,6 sampai 1,7 triliun ya. Itu hak masyarakat ya. Masa mau ditukar dengan uang 100.000 200.000? Jadi 1,5 juta uang Palembang ini coba kita hitung sama-sama. 1 tahun punya hak uang Palembang 60 juta. 1 tahun 60 juta uang Palembang punya hak. Mau ditukar masa depan mereka dengan 100.000 atau 200.000. Nah ini yang sedang saya kampanyekan setiap hari di masyarakat. Oke. Nah juga harus diwaspadai juga ini adalah kebanyakan ini kan pemilih anak-anak muda. Tidak takut juga kah? Ya karena meracuni mereka. Saya rasanya setiap hari berada di tengah-tengah anak muda ya. Kemarin ada legend game itu saya ininya. Kemudian futsal ini kita mengadakan dalam waktu dekat futsal seluruh klub muda sekota Palembang. Jadi saya pikir saya setiap hari berada di tengah-tengah mahasiswa. Saya seminggu 2 kali menjadi narasumber di universitas. Kalau kemarin di mana? Di Unsri, di teknik elektro, dan hari ini lusa di PGRI saya ngisi materi lagi. Jadi saya pikir sudah hampir setiap bulan itu pokoknya ada 3-4 kali saya ngisi materi di tengah-tengah mahasiswa gitu. Berarti kansnya cukup besar dari anak muda. Ya nggak tahu saya. Pokoknya saya percaya mereka orang-orang cerdas yang bisa memilih. Oke. Nah melihat kondisi saat ini, kondisi saat ini kalau melihat situasi yang saat ini terjadi, khususnya di nasional. Apa yang bisa kita waspadai di dunia politik ini? Ya, konstelasi politik Indonesia memang garis lurus dari pusat, daerah ya, itu dipengaruhi oleh egosentris politik. Egosentris politik ini terbentuk tidak dengan sendirinya. Hari ini yang bagi saya cukup meresahkan adalah para buzzer-buzzer politik ya, orang-orang pintar yang tidak bisa mencari kerja secara aktif, mereka cuma menjadi buzzer-buzzer politik dan dibiayai oleh kapitalisasi politik. Jadi ini yang berbahaya menurut saya. Jadi dilema egosentris politik ini terbentuk bukan secara alami, tapi memang didesain. Kondisi kebangsaan dibelah-belah, ada yang dukung A, ada yang dukung B, ada yang saling serang melalui buzzer. Ini berbahaya menurut saya. Masyarakat Indonesia harus cerdas bahwa hari ini
kita harus bijak menggunakan medsos ya. Jangan mau kita dibayar jadi buzzer. Sesungguhnya itu adalah mengkapitalisasi politik. Bahwa tujuan politik untuk mensejahterakan masyarakat jadi kabur. Tujuan politik hanya untuk kekuasaan, mengembalikan modal dan merebut kekuasaan sebanyak-banyaknya. Ini yang saya khawatirkan. Nah, ini pun akan berimbas kepada situasi politik di daerah. Karena tim-tim di konstelasi nasional itu semuanya muncul dari daerah justru. Nah, ini akan mempengaruhi pertarungan di daerah. Sehingga kebiasaan menjadi buzzer-buzzer politik tadi akan menciptakan pikiran-pikiran black campaign, negatif campaign terhadap situasi politik di daerah. Ini yang berbahaya saya bilang. Ayolah anak muda cerdas, jangan mau jadi buzzer politik, jangan mau jadi dibayar. Jangan mau politik ini dikapitalisasi oleh orang-orang beruang atau berduit. Ya, karena itu tujuannya murni hanya kekuasaan. Kalau mau jadi pemimpin bukan kekuasaan yang dituju, tapi kesejahteraan rakyat banyak. Nah, ini yang harus Ya, itu yang kita kampanyekan terus ya. Oke. Ini dari Satria, Bakti Satria. Saat kompetitor belum ada yang promo, Bang Charma sudah muncul duluan, nggak takut dibilang nyuri start? Nggak ya Bang ya? Ya nggak, belum ada aturan. Belum ada aturan. Iya. Tunggu saja ya, yang penting duluan ya. Yang penting masyarakat harus kenal saya dulu. Iya betul. Silakan berinteraksi dengan saya kapan dan di mana saja. Iya, oke. Ini berikutnya dari Blue Thunder ini, Bang Charma sudah siap maju dari jalur perorangan kalau tidak parpol yang mendukung untuk maju di Pilwakot Palembang. Memang jalur independen ya, Bang, perorangan ya? Iya, karena Betul. saya sudah mempersiapkan 200.000 KTP. Sudah siap kita. Modal juga sudah punya ya Bang ya? Insya Allah, Allah yang bantu lah itu. Oke. Harapan sendiri Mas Charma ke depan kalau terpilih menjadi wali kota Ya, 2024. tentunya kita sebagai manusia bukan cuma jabatan wali kota, kalau kita jadi pemimpin memang harus amanah. Ya. Ya, bahwa sesungguhnya kekuasaan itu mempercepat mendorong kita ke neraka. Catat ya, karena agama saya Islam, kekuasaan itu sebenarnya mempercepat kita, mendorong kita ke neraka jika kita tidak amanah. Tapi sesungguhnya kekuasaan itu adalah sebuah pengabdian. Ya, pengabdian. Umur kita ini semakin hari menjelang kubur loh. Ya, akan diminta pertanggungjawaban bahwa inilah pengabdian puncak kita, bahwa kita hadir sebagai manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jika kita berkuasa, artinya kita bisa punya keputusan, kita punya kekuasaan, kita punya pena, ya, kita punya tulisan yang bisa bermanfaat buat orang yang lebih banyak lagi. Kalau hari ini saya cuma mampu membantu, kemarin catatannya sebaran kita sudah 110 sampai 120 ribu KK kota Palembang. Kalau saya jadi wali kota artinya bisa 1,5 juta KK saya bisa bantu. Itu sebagai pemimpin di kota Palembang. Jadi saya pikir itu tujuan hidup saya. Tidak ada tujuan lain. Kalau ada tokoh muda yang ingin terjun ke dunia politik, apa yang harus dipersiapkan? Ya tentu mental. Mental ya. Kemudian mengasah pengalaman, kecerdasan dan sebagainya. Oke, itu yang diperlukan ya. Tapi jangan takut dengan kompetitor ya berarti ya. Ya jangan takut. Fokus saja ke tujuan Anda terjun ke politik apa? Mensejahterakan rakyat. Fokus saja bersama rakyat. Jangan pikirkan yang lain-lain. Kalau tujuannya kekuasaan, kecewa kita. Tapi tujuannya adalah rakyat. Tujuannya mensejahterakan rakyat. Perkara tidak jadi, tapi rakyat itu sudah punya hati untuk kita. Udah itu aja. Yang juga penting adalah program. Jadi beradu program. Pasti itu. Oke. Pasti. Nah, berarti yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah yang lebih menyentuh masyarakat programnya. Iya, masyarakat butuh bukti hari ini. Siapa yang tahu di 12 busway kota Palembang ada kakak, ada jam 12 itu ada anak, istri sama bapaknya tinggal di halte-halte bus kota Palembang. Siapa yang tahu? 3 tahun ini saya tahu loh. 3 tahun ini mereka kenal saya karena setiap bulan saya yang kasih makan. Ya, mungkin mereka tidak ada yang tahu masyarakat Palembang, tapi sebagian kecil tahu. Tapi saya tahu bahwa ada 46 kakak orang miskin di belakang IP di Jalan Jembatan Pusri, itu kakak janda semua yang tidak punya pekerjaan. Coba tanya ke mereka, Mbak, siapa yang tiap minggu kasih makan mereka, nganterin beras ya. Jadi banyak sekali, kalau saya sebutkan ada 100 titik di kota Palembang ini yang memang yang wajib kita bantu. Apakah mereka tersentuh oleh pemerintah hari ini? Oh tidak. Itu Tapi ironis. sudah dilaporkan ke pemerintah. Ya alhamdulillah kita gedor terus pemerintah. Ayo. Ya belum maksimal juga. Baik. Mas Charma, ini sudah selesai talkshow kita hari ini. Siap. Adakah closing statement yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silakan. Ya sudah saya sampaikan sebenarnya.
Tujuan saya terjun ke politik bukan kekuasaan. Politik sama dengan mensejahterakan masyarakat. Ayo, siapapun yang mau jadi pemimpin, kita berpikiran sama. Mari kita sejahterakan masyarakat. Mari kita berbuat maksimal untuk rakyat. Karena kita ini hidup sesaat, pasti balik kayak gitu. Nah, jadi jangan sia-siakan hidup yang singkat ini tanpa berbagi. Kalau semboyan saya berbagi bersama, membangun peradaban bangsa. Oke. Itu. Jangan takut untuk maju walaupun tokoh muda ya, Mas Oh Jarman. iya dong. Oke. Saya maju terus, nggak akan Iya. mundur ini, nggak ada Nanti rem. Sudah siap memang. Insya Allah, Bismillah. Siap menang dan siap kalah berarti. Iya, kalau politik begitu. Baik. Makasih Mas Jarma. Semoga sukses ya. Ya, makasih Baik, pendengar hingga Sonora. di sini kebersamaan kita di acara di kesempatan siang hari menjelang siang hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas minat dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa.